Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5911. Pada saat ini, Thomas York berjuang untuk bangkit. Dia berguling dan merangkak ke sisi Harvey York dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda York, jangan impulsif. Jangan impulsif. Ini adalah pelindung Dharma dari Sekte Bumi. Seorang master hebat di level God of War. Singgung dia. Tidak akan ada akhir yang baik. Dikatakan bahwa dia pernah membantai seorang master dengan level yang sama dengan tangan kosong. Bajingan. Harvey York, kaulah yang tidak bisa bergaul denganku lagi." Harold York akhirnya melihat wajah Harvey York dengan jelas saat ini. Meskipun dia takut pada Harvey York di dalam hatinya. Ketika dia ingat bahwa Giovanni Arevalo ada di sisinya, dia tiba-tiba menjadi bangga lagi. "Kamu menghapusku terakhir kali. Mematahkan tanganku. Tidak bisakah kamu mematahkan kakiku lagi kali ini? Sudah kubilang. Akulah yang dibelenggu olehmu sebelumnya. Tapi kemudian, kamu tidak akan beruntung." Ketika dia mengatakan ini, Harold York menggertakkan giginya. Dia melirik pelindung harimau di sampingnya, memutar matanya, dan berkata dengan kejam, "Karena ada pelindung harimau." Setelah berbicara, Harold York juga melirik Giovanni Arevalo dan berkata, "Giovanni Arevalo melindungi hukum. Orang ini adalah Harvey York. Dia tidak hanya menghapus kultivasi saya, tetapi juga tidak bisa bergaul dengan sekte muda. Hari ini bahkan lebih siap untuk merusak perbuatan baikmu. Kuali yang sangat bagus. Orang ini pasti ingin mengambilnya sendiri." Mendengar kata-kata Harold York, Giovanni Arevalo sepertinya mengingat sesuatu. Tetapi dia menyeringai. Dan senyum lebar muncul di wajahnya. Dengan tangan di punggungnya, dia perlahan berjalan di depan Harvey York. Dengan ekspresi sedikit menyeringai. Dan berkata, "Kamu yang mencopot Jahdil Ruan. Saya mendengar bahwa Anda juga menginjak limbah Nu Putra Buddha. Penatua Velardei dari negara pulau bukan lawanmu. Dan kemudian, kamu berani menghapus kultivasi murid klan bumi kita dan memaksanya untuk mematahkan tangannya. Apa masalahnya? Kamu pikir kamu sangat mampu? Apakah itu sombong?" Ketika Giovanni Arevalo berbicara, itu sedikit ringan dan lapang. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Ketika dia berbicara, ada niat membunuh yang tidak terlihat, yang membuat orang menggigil. Arogan. Harvey York berdiri dan membantu Mandy Zimmer duduk di sofa di sampingnya. Kemudian dia berjalan di depan Giovanni Arevalo selangkah demi selangkah, dan berkata dengan dingin. Tidak arogan untuk menyia-nyiakan Harold York dan mematahkan tangannya. Namun, ini yang aku sebut arogansi. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York menamparkan wajah Giovanni Arevalo dengan pukulan backhand. Tamparan. Dengan suara nyaring, wajah Giovanni Arevalo tiba-tiba memiliki bekas telapak tangan berwarna merah. Tamparan ini sangat tiba-tiba, dan itu membuat semua orang tidak dapat bereaksi. Itu adalah pelindung Dharma dari klan bumi. Salah satu lengan kiri dan kanan patriark muda legendaris Jimmer Charlier Putra Buddha. Tetapi pada saat ini, dia ditampar wajahnya oleh Harvey York. Pada saat ini, semua orang di antara hadirin sedang kesurupan. Anda tidak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, Thomas York berpura-pura dirugikan. Pada saat ini, mulutnya sedikit terbuka. Dan wajahnya penuh dengan ketakutan yang luar biasa dan tak terkatakan. Tindakan Harvey York benar-benar tidak terduga.
Tidak mungkin bagi orang seperti itu untuk melakukan hal-hal dengan akal sehat. Rencana pahit yang dia dan Harold York miliki. Mentalitas ingin menjadi tamparan di wajah. Tidak bisakah kamu bersembunyi dari orang di depanmu ini? Bab 5912. Kamu. Anda gila. Beraninya kau melakukan sesuatu pada pelindung harimau. Apakah kamu tahu apa keberadaan orang tuanya? Harold York memiliki ekspresi berkaki anjing di wajahnya. Pada saat ini dia adalah yang pertama melompat keluar. Bersiap-siap. Dan kemarahannya tidak diragukan lagi terungkap. Dan 8 kepala botak besar di belakangnya juga berjalan keluar dengan ekspresi acuh tak acuh. Orang-orang ini semuanya adalah biksu prajurit dari kuil naga emas. Selain kekuatan tempur pribadi mereka, mereka juga mahir dalam metode serangan gabungan dan pengepungan. Misalnya, 8 biksu prajurit yang hadir dapat membentuk apa yang disebut formasi penakluk gosip, yang dapat dengan mudah menghancurkan raja prajurit, dan bahkan melawan dewa perang. Oleh karena itu, meskipun informasi yang diperoleh Sekte Bumi menyatakan bahwa Harvey York adalah dewa perang, orang-orang ini tidak terlalu peduli. Di satu sisi, seni bela diri di dunia berasal dari agama Buddha. Dan orang-orang dalam agama Buddha paling percaya pada seni bela diri mereka sendiri. Di sisi lain, deskripsi kekuatan tempur Harvey York dalam data menggunakan sapuan kuas musim semi dan musim gugur. Oleh karena itu, para biksu prajurit ini secara keliru percaya bahwa meskipun Harvey York adalah dewa perang, ia juga harus menjadi jenis dewa perang muda yang keluar dari narkoba. Bagi mereka yang telah berjuang seni bela diri sejak rahim ibu mereka, God of War yang kecanduan narkoba semacam ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Oleh karena itu, bahkan Harold York, yang digulingkan oleh Harvey York, merasa pada saat ini bahwa bukan masalah besar bagi para biarawan ini untuk menghancurkan Harvey York. Dan beberapa pria dan wanita berpakaian Cina yang mengikuti mereka semua mengambil beberapa langkah mundur. Dan beberapa wanita cantik bahkan memandang Harvey York dari atas ke bawah, dengan jijik di wajah cantik mereka. Jelas, dalam kognisi mereka yang dangkal, Harvey York, yang tidak tahu bahwa langit tinggi dan bumi harus mati kali ini. Selama pelindung harimau marah, dia pasti akan menjadi mayat ribuan mil jauhnya. Hormati harimau dan lindungi hukum. Tuan Muda York adalah tamu terhormat keluarga York kami di luar tembok besar. Tolong beri saya wajah. Pada saat ini, Thomas York berdiri dan merangkak, berpose sebagai postur berkaki anjing Harvey York. Saya pasti akan membujuk Tuan Muda York untuk memberinya penjelasan. Jangan khawatir, kami. Tamparan. Harold York menamparkan backhandnya lagi, menyebabkan Thomas York merosot ke tanah. Anjing. Apakah kamu memiliki bagian kata-katamu di sini? Memberimu wajah. Di depan pelindung harimau. Apakah kamu memiliki wajah kentut? Adapun bajingan dengan nama keluarga York ini, dia memakan nyali hati beruang dan macan tutul, dan berani menyerang penjaga harimau. Kalau begitu dia mencari kematiannya sendiri. Pada saat ini, Harold York sudah lama melupakan apa yang telah dia diskusikan dengan Thomas York sebelumnya. Dia merasa Harvey York berani bertindak gegabah. Jadi dia harus mengambil kesempatan untuk membuat segalanya lebih besar. Hanya dengan cara ini York yang bermarga dapat mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Thomas York menutupi wajahnya dan berkata, Harold, dengarkan aku. Jangan biarkan Giovanni Arevalo Protektor dan Tuan Muda York melakukannya. Ini sangat merepotkan. Dan konsekuensinya sangat serius. Aku serius melihatmu, orang tua. Tidak peduli omong kosong apapun. Jangan salahkan saya karena tidak mengenali Anda, Paman, dan membunuhmu bersama. Setelah Harold York memarahi, dia menunjuk Harvey York dan berkata sambil mencibir, Harvey York,
Kamu memindahkan penjaga harimau kami. Masalahnya belum selesai. Ini belum selesai. Harvey York mengabaikan para master besar yang mendekat selangkah demi selangkah. Tapi tampak acuh tak acuh. Tentu saja belum berakhir. Beraninya kau memberi wanitaku penyerahan diri yang bahagia. Dan ingin berlatih meditasi yang menyenangkan dengannya. Dan memperlakukannya sebagai kuali. Masalah ini. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan. Ini benar-benar belum berakhir. Meskipun kata-kata Harvey York acuh tak acuh. Harold York tergagap beberapa lebih banyak kata. Karena di mata Harvey York-nya, dia merasakan niat membunuh yang nyata. Bab 5913. Bagi Harvey York, dia tidak tertarik memprovokasi benar dan salah. Bahkan jika Sekte Bumi memiliki rencana untuk menghadapinya. Dia tidak akan menghitung terlalu banyak sampai pihak lain mengambil inisiatif untuk mengambil tindakan. Namun, sekarang yang disebut penjaga harimau ini sebenarnya telah diperhitungkan di kepala Mandy Zimmer. Dan dia juga akan menggunakan Mandy Zimmer untuk mempraktikkan apa yang disebut meditasi gembira. Maka hal ini tidak akan hilang. Apakah Anda mengancam saya? Mengancam kami untuk melindungi Dharma? Harold York yang ketakutan menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Apakah Anda ingin saya menjelaskannya kepada Anda? Aku akan memberimu 1 hari ini. Sambil berbicara, Harold York langsung mengeluarkan senjata api di pinggangnya. Membuka asuransi dan ingin meletakkannya di dahi Harvey York. Ledakan. Harvey York tidak terbiasa dengannya. Tetapi menyapu tangan kirinya dan melihat papan kayu terbang keluar dari meja. Langsung menyodok gerbang vena tangan kanan Harold York. Sebuah teriakan keluar. Dan tangan kanan Harold York, yang telah digips, terasa seperti patah saat ini. Senjata api di tangannya jatuh langsung ke tanah. Meledak, dan peluru timah terbang. Meskipun peluru timah hanya menggosok kulit kepalanya dan terbang melewatinya. Harold York pada saat ini seperti kucing yang ekornya diinjak. Jari kirinya yang tersisa menunjuk ke Harvey York dan meraung. Seseorang. Bunuh York yang bermarga. Apapun yang terjadi. Aku akan menanggungnya sendiri. Mendengar perintah Harold York. 8 biksu botak melirik lawan mereka. Dan kemudian mereka menyebar. Membentuk gosip menundukkan formasi sihir. Menatap Harvey York dari segala arah. Beberapa dari mereka mengeluarkan pedang preceptor di tangan mereka. Beberapa mengeluarkan ikan kayu. Dan beberapa mengeluarkan alu untuk menaklukkan iblis. Mereka semua adalah biksu terkemuka yang telah mencapai Tao dan tampak serius. Namun meski begitu, aura mengerikan masih menyebar dari orang-orang ini. Thomas York, yang tergeletak di tanah, mulutnya kering. Pada saat ini, dia dengan cepat naik selusin meter jauhnya, dan bahkan memberi isyarat kepada pengawal keluarga York di luar tembok besar untuk tidak mendekat. Karena dia juga belajar seni bela diri di kuil naga emas, dia tahu betul betapa menakutkannya kekuatan gosip ini menaklukkan formasi sihir. Dulu, dan Harold York, seorang murid dari sekte luar kuil naga emas, menatap Harvey York pada saat ini. Sepengetahuannya, begitu formasi sihir penakluk gosip diaktifkan, Harvey York akan mati. Harvey York bahkan tidak melihat para biarawan ini. Dia mengeluarkan tisu basah dan menyeka jari-jarinya dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Oke, jangan malu. Tepat ketika 8 biksu prajurit akan menembak langsung. Mereka melihat pelindung Arevalo, yang telah menonton pertunjukan, menggosok wajahnya dan perlahan membuka mulutnya. Dia berjalan ke arah kerumunan langkah demi langkah, melihat Harvey York dari atas ke bawah untuk beberapa saat, dan kemudian berkata dengan ringan, keterampilan unik dari papan kayu terbang barusan agak standar. Meskipun belum mencapai titik di mana belati terbang yang legendaris, di mana tidak ada tembakan palsu,
Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kamu benar-benar memiliki kekuatan Dewa Perang. Sepertinya kamu layak mendapatkan nama besar Master York. Karena itu, Giovanni Arevalo terus berbicara dengan dingin. Awalnya, saya tidak berpikir Anda adalah lawan sekte muda kami. Namun, saya harus mengakui sekarang bahwa Anda harus memiliki kualifikasi ini. Jadi, hari-hari ini di luar tembok besar, aku pasti akan menemukan kesempatan untuk menyelesaikan banyak hal denganmu. Bagi Giovanni Arevalo, sejak debutnya tidak pernah mengalami kerugian besar. Tanpa diduga, dia ditampar wajahnya hari ini di tempat yang tidak disebutkan namanya di luar tembok besar. Ini pasti tidak akan hilang. Bab 5914. Terlalu banyak omong kosong. Ini benar-benar luar biasa. Lakukan saja secara langsung. Harvey York menoleh ke samping. Kamu memiliki 8 biksu di sisimu. Dan kamu sendiri memiliki kekuatan Dewa Perang. Jika kamu benar-benar ingin menggerakkan tanganmu, mungkin kamu memiliki kesempatan untuk menyakitiku dan kembali bekerja. Aku akan memberimu kesempatan untuk melakukan langkah pertama. Mendengar kata-kata Harvey York, Harold York segera membuat marah Kasim Kaisar yang tidak tergesa-gesa. Hormati harimau dan lindungi hukum. Anak ini tidak peduli dengan orang tuamu. Pindahkan dia. Ayo pergi bersama. Jika 8 orang tidak cukup, panggil semua 36 orang. Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuh bajingan yang merasa benar sendiri ini. Pelindung Giovanni Arevalo melirik Harold York dan berkata dengan dingin. Harold York, kamu juga murid luar kuil naga emas kami. Mengapa kamu begitu tidak dewasa? Tuan York kita sekarang menguasai separuh negara di luar tembok besar. Bisakah pria sebesar itu bergerak dengan santai? Jika kamu memindahkannya, kamu tidak akan bisa bergaul dengan klan serigala dan 4 suku besar di luar tembok besar. Apa yang akan kamu lakukan jika mereka semua harus mati? Pelindung Giovanni Arevalo mengambil napas dalam-dalam pada saat ini. Wajahnya penuh ketenangan tanpa senyum. Terlebih lagi, apakah kamu ingin membunuhnya? Dan bagaimana cara membunuhnya? Kau Harold York bilang itu tidak masuk hitungan. Dan aku Giovanni Arevalo juga bilang itu tidak masuk hitungan. Masalah ini membuat tuan muda kita mengangguk. Jika sekte muda kita ingin bermain dengan Harvey York perlahan, sedikit demi sedikit, jika dia ingin mati, hidup lebih baik daripada mati. Ayo lakukan sekarang. Bukankah itu merusak yaksing sekte muda? Mendengar ini, Harold York tertegun sejenak. Dia memikirkan sekte muda yang murung dan tak terduga. Dan tiba-tiba menggigil dengan cerdas. Dia membenci Harvey York. Tetapi pada saat yang sama, dia bahkan lebih takut pada Jimer Charlier sang putra Buddha. Jika dia bertindak sembrono tanpa persetujuannya, maka Harold York tidak dapat menanggung akibatnya. Tuan York, setelah sekte muda keluarga saya membaca informasi Anda, dia mengucapkan sepatah kata pun. Dia bilang, orang sepertimu tidak bisa muncul begitu saja. Pasti ada identitas lain. Harimau penjaga tersenyum sedikit. Jadi, dalam 2 hari terakhir, kami menyelidikinya dengan cermat. Dan kemudian menemukannya cukup tak terduga di Galicia. Kamu sebenarnya adalah perwakilan dari Country Martial Alliance York yang legendaris. Seorang pria yang memimpin Country Martial Alliance untuk menjadi 5 anggota Dewan Permanen Dunia. Kamu memiliki kemampuan mengejutkan. Tidak sulit bagi orang sepertimu untuk membunuhku, Giovanni Arevalo. Namun, sekte muda keluargaku memintaku untuk memberimu hukuman. Dia mengatakan bahwa perwakilan dari Country Martial Alliance York memiliki reputasi tertentu. Namun, tidak ada kekuatan nyata. Terlebih lagi, ini di luar tembok besar, bukan Galicia. Di luar tembok besar, bukan giliranmu untuk memamerkan kekuatanmu.
Seekor harimau di bawah sinar matahari diganggu oleh anjing. Dan Phoenix yang putus asa tidak sebaik ayam. 1 hektar dan 3/3 dari tanah di luar benteng ini adalah naga. Kamu harus memegangnya. Ini harimau. Kamu harus turun. Apakah kamu mengerti apa yang dikatakan Tuan Mudaku? Tentu saja. Jika perwakilan York dengan jelas mengetahui identitasnya, dia ingin berjabat tangan dengan Sekte Mudaku untuk berdamai. Sekte Mudaku juga bisa memberimu kesempatan. Patriark Muda berjanji, selama kamu menyerah dengan sukarela, lalu di masa depan, di klan bumi, kamu bisa berdiri berdampingan dengannya. Tentu saja, jika Anda tidak tahu apa yang salah, Sekte Muda saya tidak keberatan. Biarkan negara H1 perwakilan kurang dari York. Tamparan. Mendengar kalimat ini, Harvey York melangkah maju dan menamparnya lagi. Giovanni Arevalo, yang lengah, terhuyung-huyung oleh tamparan ini, dan wajahnya langsung muram. Dia tidak bisa membayangkan bahwa dalam keadaan seperti itu, Harvey York akan berani bertindak. Bab 5915. Harvey York menyeka jarinya dengan tisu, dan berkata dengan dingin, "Hormati harimau itu, kan? 1 teguk Sekte Muda, 1 teguk Sekte Bumi. Juga tunjukkan identitas saya dan janjikan saya keuntungan. Terus terang. Anda hanya ingin saya berlutut di depan Jimer Charlierde San Buddha untuk menjadi anjingnya, menjadi anjing elang superiornya, kan? Jika saya tidak mengangguk, apakah Anda masih akan menggunakan acara hari ini sebagai alasan untuk menghapus perwakilan saya York? Apa aku takut dalam masalah hari ini? Jelas bahwa kamu menundukkan kepalamu dulu. Dan aku akan menyelamatkan orang nanti. Tapi Anda siap untuk membalikkan benar dan salah, terlepas dari hitam dan putih. Itu juga ditunjukkan dalam kata-kata bahwa aku menggunakan identitas perwakilan dari Country H Martial Alliance untuk menekanmu. Karena kamu ingin bermain seperti ini, aku akan bersenang-senang denganmu. Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya dan memandang Giovanni Arevalo dengan jijik. Giovanni Arevalo, sekarang aku menyuruhmu berlutut dan meminta maaf kepada Mandy. Dan tampar dirimu 10 kali. Kamu tidak harus melakukan ini. Tapi aku bisa menggunakan identitas perwakilan dari negara H Martial Alliance York untuk membiarkan tempat suci seni bela diri utama negara H bergabung untuk menekan sekte tanahmu. Ini masalah besar. Saya berjanji ke tempat-tempat suci seni bela diri utama. Selama saya mengambil tindakan untuk saya sekali, saya akan mengundurkan diri sebagai perwakilan. Dan saya tidak akan lagi mengendalikan mereka. Saya ingin melihat, di bawah premis ini, apakah saya, perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H, memiliki kekuatan nyata. Mendengar kata-kata Harvey York, kelopak mata Giovanni Arevalo tiba-tiba melonjak. Jelas dia tidak menyangka Harvey York bertindak segila itu. Tempat suci seni bela diri. Dalam hal kekuatan sekte bumi, tidak takut sama sekali. Perwakilan nominal dari Aliansi Bela Diri Negara H, klan bumi tidak akan melihatnya. Tetapi begitu Harvey York berkata, dengan mengorbankan status perwakilannya, jika dia membiarkan tempat-tempat suci seni bela diri utama bergabung sekali, saya khawatir bahkan jika sekte bumi tidak dihancurkan, itu juga akan terkelupas. Yang paling penting adalah bahwa Giovanni Arevalo saat ini belum diberi wewenang oleh Jimer Charlier Putra Buddha. Dalam keadaan ini, dia tidak berani bertarung dengan Harvey York sampai akhir. Bahkan jika apa yang dikatakan Harvey York, kemungkinan terjadi hanya 1%. Dia harus takut pada 1 atau 2. Lagi pula, dalam keadaan ini, benar-benar tidak layak untuk memprovokasi Harvey York dan memprovokasi dirinya sendiri. Dan 8 biksu prajurit juga saling memandang pada saat ini.
Meskipun mata mereka penuh dengan niat membunuh, pada saat ini mereka tidak berani menembak sesuka hati untuk menaklukkan iblis dan menaklukkan iblis. Aku tidak sabar. Aku menghitung sampai 10. Jika kamu belum berlutut, jangan salahkan aku karena tidak mati. Harvey York melangkah maju, menatap Giovanni Arevalo dengan ekspresi dingin. Dan pada saat yang sama mengulurkan tangan kanannya dan mulai menghitung. Anda, itu tidak masuk akal. Para wanita cantik melihat pemandangan ini dan menghentakkan kaki mereka dengan marah. Mereka belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Dan jika mereka tidak setuju, mereka akan membakar semua batu giok dan batu. Dan putus dengan satu tembakan. Bagaimana porselen seperti mereka bisa binasa dengan puing-puing seperti Harvey York? Dan mata Harold York terus berkedut. Kegilaan dan kesombongan Harvey York membuatnya gemetar tak terkendali. Saya telah melihat orang yang tidak bernyawa seperti itu. Dan saya belum pernah melihat orang yang tidak bernyawa seperti itu sebelumnya. Harold York merenungkan. Jika dia memiliki identitas Harvey York, apakah dia akan berani bertindak seperti ini? Aku takut tidak. Siapa yang memiliki identitas seperti itu? Yang tidak menghargai bulu secara luar biasa. Tapi Harvey York, bajingan itu, sepertinya tidak peduli dengan kata-kata yang mewakili aliansi bela diri negara H. Ini benar-benar membuatnya mustahil untuk membawanya. Harvey York, apakah kamu berencana untuk tinggal bersama kami selamanya? Giovanni Arevalo membuka mulutnya perlahan. Bab 5916. Ketika dia mengatakan ini, wajah Giovanni Arevalo seperti biasa. Tetapi ada kesuraman yang tak terlukiskan di matanya. Dengan perubahan nafasnya, suhu di sekelilingnya tiba-tiba mulai turun. Seolah-olah AC tiba-tiba dinyalakan di ruangan di bulan Juni yang terik, yang membuat orang menggigil tak terkendali. Sudut mata Thomas York berkedut. Dan penyesalan tak berujung muncul di hatinya. Tidak peduli seberapa kuat keluarga York di luar tembok besar, tidak cocok bagi mereka untuk terlibat dalam perselisihan tingkat ini. Apakah itu klan bumi atau Harvey York? Tak satu pun dari keluarga York di luar tembok besar bisa menyinggung. Keluarga York di luar tembok besar terlalu kecil. Dia ingin pergi ke Kinmu dan Chu, dan memiliki kedua sisi. Tetapi sangat mungkin bahwa hasil akhirnya adalah bahwa kiri dan kanan tidak cocok, dan dia langsung dihancurkan. Harvey York memandang Giovanni Arevalo dengan ekspresi acuh tak acuh saat ini. Tidak peduli bagaimana ekspresi pihak lain berubah. Tidak peduli seberapa jelek wajah pihak lain. Pada saat ini dia hanya tersenyum, meregangkan tubuh, mengulurkan tangan kanannya, dan melanjutkan, kamu masih punya waktu 5 detik. Saya harap Anda tahu bagaimana menghargainya. Anda, Giovanni Arevalo menatap Harvey York. Dan setelah beberapa saat dia tersenyum bercampur marah dan dingin. Bagus, sangat bagus. Saya telah berjalan di sungai dan danau dengan hormat selama bertahun-tahun. Membunuh dewa perang dan menghancurkan raja tentara. Saya pernah membunuh tim khusus yang terdiri dari ratusan orang sendirian. Tapi meski begitu, aku belum pernah melihat seseorang yang sombong sepertimu. Yang bisa saya katakan adalah bahwa pegunungan hijau tidak akan berubah dan air hijau akan mengalir. Aku akan mengingat semua ini hari ini. Sebentar lagi, kau dan aku akan bertemu lagi. Pada saat itu, aku pasti akan menyelesaikan semuanya. Harvey York berkata dengan ringan. Terlalu banyak omong kosong. Masih ada 1 detik. Tepuk tangan. Mendengar kata-kata Harvey York, Giovanni Arevalo berjalan langsung ke Mandy Zimmer dan berlutut dengan pop. Lalu menamparkan dirinya sendiri belasan kali dengan forehand dan backhandnya. Nona Mandy Zimmer, maafkan saya. Hari ini, saya tidak memiliki mata dan mata. Memperlakukan Anda seperti wanita biasa. Dan ingin melakukan apapun yang aku mau.
Tapi priamu sangat keren. Aku tidak bisa menahannya sekarang. Jadi aku minta maaf padamu. Aku harap lelakimu akan selalu begitu sombong. Maka setiap kali aku bertemu denganmu, aku hanya bisa mundur ke pinggir jalan. Ketika kata-kata itu jatuh, Giovanni Arevalo menamparkan dirinya sendiri lebih dari selusin kali. Dan pada saat ini, dia sepenuhnya mengakui kesalahannya. Adegan ini langsung membuat semua penonton terlihat lesu. Pria dan wanita berpakaian Cina itu melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Orang-orang ini tidak hanya tokoh besar di lingkaran kelas atas, tetapi juga pada dasarnya semua orang percaya dari Sekte Bumi. Dalam persepsi mereka, hanya Sekte Bumi yang selalu mendominasi. Mengapa masih ada waktu ketika Sekte Bumi menerima nasihat? Yang paling penting adalah bahwa pelindung harimau adalah master di tingkat Dewa Perang. Dalam keadaan seperti itu, tidak berkelahi, tetapi secara langsung mengakui nasihat. Haruskah ini, di depan umum, berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahan Anda? Malu, sayang sekali. Ayo pergi. Setelah permintaan maaf, Giovanni Arevalo berdiri, bahkan tidak melihat ke arah Harvey York, lalu melambaikan tangannya dan pergi bersama Harold York. Dia berjalan dengan cepat dan rapi, sama sekali tidak ceroboh. Mereka yang tidak tahu, mengira orang yang berlutut dan dipukuli di wajahnya bukanlah dia, tapi Harvey York. Namun, kepergiannya seperti ini juga berarti bahwa Sekte Bumi tidak akan pernah mati bersama Harvey York mulai saat ini. Melihat bagian belakang rombongan lain yang pergi, mata Harvey York sedikit berkedip. Tetapi matanya jatuh ke wajah Thomas York dengan ekspresi rumit yang sama saat ini. Setelah beberapa saat, Harvey York melangkah maju dan menendang Thomas York ke tanah. Ini dianggap sebagai sertifikat nominasi yang kamu berikan padaku. Bab 5917. Thomas York bersinggungan dan berkata dengan suara gemetar, kesalahpahaman. Tuan Muda York, ini adalah kesalahpahaman besar. Aku benar-benar menaruh hatiku padamu. Hanya saja Harold York, yang tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus hidup atau mati, berani berlindung di Sekte Bumi dan tidak bisa bergaul dengan Anda. Saya pasti akan memberikan penjelasan tentang ini. Ledakan. Harvey York menendang lagi. Dia mengabaikan Thomas York yang berada di tanah, tetapi berjalan ke Mandy Zimmer dan menuangkan segelas air untuk diminum. Pada saat yang sama, tangan kiri Harvey York diletakkan di gerbang nadi Mandy Zimmer, mendorongnya untuk merevitalisasi istana. Setelah Mandy Zimmer pulih, Harvey York berkata dengan lembut, "Mandy, ada apa? Apakah kamu tidak akan kembali ke Walsing malam ini? Bagaimana ini bisa terjadi?" Mandy Zimmer ingat apa yang terjadi hari ini. Dia telah bertindak lebih hati-hati sekarang. Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pengawalnya tidak akan bisa melindunginya sama sekali. Dan orang-orang tanpa sadar akan memerintahkan kepalanya. Aku terlalu naif. Mandy Zimmer menarik napas dalam-dalam dan berbicara perlahan. Hari ini, Harold York mengundangku untuk bertemu. Dia bilang dia punya cara untuk mendapatkan manik-manik Z yang saya inginkan. Tapi dia akan merundingkan kesepakatan denganku. Saya melihat dia terlihat serius. Jadi saya berpikir untuk melihat apa yang terjadi terlebih dahulu. Tapi saya tidak menyangka bahwa setelah datang ke klub kerajaan ini, Harold York mengumumkan untuk memperkenalkan penjaga harimau itu kepada saya. Selama penjaga harimau senang, apalagi satu manik Z. Bahkan 9 manik Z bisa membantu saya mencapainya. Saya tidak berpikir situasinya benar. Dan saya ingin mencari alasan untuk pergi. Tapi saya tidak bisa memikirkan metode sihir apa yang digunakan Giovanni Arevalo secara langsung. Yang membuat seluruh tubuhku terasa panas. Saya hanya bisa melarikan diri dari mulut harimau dengan dalih kamar mandi.
dan kemudian secara tidak sengaja masuk ke halaman ini. Omong-omong, Mandy Zimmer tampak ketakutan. Tidak disengaja, Harvey York melirik Thomas York, yang sedang merosot di tanah saat ini, dan berkata dengan dingin. Adegan hari ini mungkin tidak disengaja. Itu adalah gagasan bahwa Patriark Thomas York dan Harold York kita muncul dengan bergandengan tangan, kan? Permainan besar ini tidak hanya ingin menguji kekuatan dan garis bawah saya dan klan bumi. Bahkan lebih siap jika kedua pihak bertarung. Mereka bisa duduk di gunung dan menyaksikan harimau bertarung dan menuai keuntungan dari nelayan. Sayang sekali bahwa berbagai perhitungan mereka pada akhirnya tidak berhasil. Oleh karena itu, Harvey York menatap Thomas York dengan ekspresi yang lebih dingin. Ekspresi Thomas York sangat jelek dalam sekejap. Dia tahu bahwa pemikiran dan perhitungan Harvey York telah dilihat oleh Harvey York. Pada saat ini, selain bangun dan bersujud, dia tidak berani melakukan hal lain sama sekali. Mandy Zimmer berkata dengan suara rendah, "Saya meremehkan orang luar. Saya pikir mereka akan memperhatikan aturan bisnis yang paling dasar. Tapi saya tidak menyangka bahwa masalah ini diculik dari awal hingga akhir." Harvey York menghiburnya dengan ringan dan berkata, "Ini karena orang-orang disengaja, penuh perhitungan, dan tidak disengaja. Dalam situasi seperti ini, sangat sulit untuk diwaspadai." Setelah berbicara, Harvey York melirik Thomas York dan berkata, "Anda masih memiliki kesempatan untuk berbicara. Saya harap Anda menghargainya sendiri." Thomas York menandatangani dan berkata, "Tuan Muda York, saya juga tidak menginginkannya. Saya benar-benar tidak menginginkannya. Tapi masalahnya, kekuatan Sekte Bumi benar-benar terlalu menakutkan. Jika keluarga York kita di luar tembok besar tidak bertindak sesuai dengan niat Giovanni Arevalo, saya khawatir mereka sudah lama mati." Bab 5918. Harimau yang terhormat itu. Kecuali bahwa itu adalah lengan kiri dan lengan kanan Zimmer. Charlier Putra Buddha, pemimpin sekte muda dari Sekte Bumi. Dia sendiri adalah Raja Kong dari kuil agung Cloud Top, dan memiliki kekuatan Dewa Perang. Meskipun kuil agung Puncak Awan telah menjadi rendah selama bertahun-tahun, kekuatan sebenarnya jelas di atas kuil Puncak Awan. Dan menghormati harimau dan melindungi hukum. Catatan yang baru saja dia katakan itu benar. Membunuh Dewa Perang dan Raja Prajurit Pemadam itu mudah baginya. Jadi, kali ini, Tuan Muda York, saya khawatir Anda dalam masalah besar. Harvey York melangkah maju, mengulurkan tangannya dan menepuk wajah Thomas York, dan berusaha lebih keras setiap kali. Sekte Bumi itu kuat. Harimau yang disegani itu mengerikan. Itu sebabnya kamu menjualku. Namun, karena saya berani membuat masalah dengan klan bumi, maka saya secara alami memiliki kemampuan untuk menggosok klan bumi di tanah. Aku tidak akan membunuhmu hari ini. Tapi aku ingin kamu mengambil hukuman kembali. Kamu bisa memberitahu Zimmer Charlier Putra Buddha atau Giovanni Arevalo. Kamu harus memberitahu mereka. Yang terbaik adalah memiliki garis bawah dalam menjadi seseorang dan melakukan sesuatu. Kalau tidak, aku tidak keberatan. Biarkan Sekte Bumi menjadi dunia bawah. Hormati harimau dan lindungi hukum. Siapa yang mengira dia bermarga? York itu. Dia benar-benar berani memaksamu untuk berlutut di depan arloji yang bau. Dan biarkan kamu menamparkan dirimu sendiri puluhan kali. Bukan saja dia tidak memberimu dan aku wajah, tetapi dia bahkan tidak peduli dengan patriark muda. Hormati harimau dan lindungi hukum. Masalah ini tidak bisa berlalu begitu saja. Dalam sebuah Toyota Alphard mengemudi menuju kota di luar tembok besar, Harold York menggertakkan giginya pada saat ini. Ingin membunuh Harvey York secara langsung. Aku benar-benar tidak percaya. Kami kuat, dan kami tidak bisa berurusan dengan orang asing.
Perwakilan York. Itu hanya identitas nominal. Omong kosong. Apa menurutmu memalukan hari ini? Ini memalukan. Pada saat ini, harimau penjaga memegang cangkir teh di tangannya dan bersandar di kursi luar angkasa yang nyaman. Ekspresi wajahnya suram. Apakah menurutmu kursi ini begitu mudah untuk dibicarakan? Dipaksa untuk berlutut dan tidak mengatakan apa-apa. Biarkan aku memberitahumu. Hari ini aku tidak sabar untuk menamparkan bajingan itu sampai mati. Tapi masalahnya, pria itu benar-benar gila. Jika kita tidak melakukan apa yang dia katakan, jika kita tidak menundukkan kepala saat ini, orang gila ini benar-benar berani bertindak sembrono. Jika dia benar-benar merekrut semua orang dari tempat suci seni bela diri utama, bukankah itu akan merusak urusan sekte muda kita? Ketika hal-hal telah berkembang ke titik itu, bagaimana itu akan berakhir? Seperti kata pepatah, tahan ketenangan untuk sementara waktu, mundur selangkah dan buka langit. Ini sudah situasi yang ditakdirkan. Jika kamu tidak berpura-pura menjadi cucu, dan kamu tidak mengaku pengecut, bukankah itu akan memaksa dirimu menemui jalan buntu? Memang benar memiliki wajah untuk menjadi seseorang. Tetapi seringkali, kamu juga membutuhkan otak. Omong-omong, Giovanni Arevalo menelan teh di cangkir teh, dan kemudian sedikit menyeringai. Senyum di sudut mulutnya semakin suram. Melihat Giovanni Arevalo menggertakkan giginya, tetapi tanpa tindakan nyata apapun, Harold York ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata dengan lembut, "Giovanni, Arevalo melindungi hukum. Kata 1000. Kata 10.000. Urusan hari ini tidak bisa begitu saja, lupakan. Jika itu menyebar, itu akan mempengaruhimu dan reputasi sekte muda. Jika seseorang dari aula panjang umur atau tentara perbatasan mengetahuinya, mungkin mereka mengira kita mudah diganggu. Aku tidak peduli." Tapi, Giovanni Arevalo melirik Harold York dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ada apa?" Setelah saya melaporkan semuanya dengan jelas, saya secara alami akan menemukan jalan kembali ke apa yang ingin dilakukan oleh Patriark Muda. Bukan giliranmu untuk mengajariku apa yang harus dilakukan. Harold York memutar matanya dan berkata, "Penjaga, mengapa Anda tidak memberi saya 8 biksu prajurit di sekitar Anda?" Bab 5919. Meskipun aku tidak bisa langsung membuat masalah dengan nama keluarga York, tapi lelaki tua di Thomas York itu berani bergaul denganmu. Kalau begitu aku akan mengalahkan keluarga York di luar perbatasan. Biarkan keluarga York di luar tembok besar menjadi pengikut sekte bumi dan anjing elang dari sekte muda. Dengan cara ini, itu sedikit diberikan kepadamu, dan sedikit penjelasan kepada Patriark Muda. Kalau tidak, bawahan akan merasa tidak nyaman di hati mereka. Bagaimanapun, hari ini adalah bawahan. Retakan. Sebelum Harold York selesai berbicara, dia melihat tangan kiri Giovanni Arevalo terjulur, menempel tepat di tenggorokan Harold York, dan kemudian mengeluarkan sedikit tenaga. Memaksa. "Sehat, penjaga. Ada apa denganmu?" "Maaf. Aku akan membunuhmu. Bunuh seluruh keluargamu lagi." Begitu kata-kata itu jatuh, pelindung Arevalo langsung membuka pintu mobil, dan lalu mengusir Harold York. "Apa?" Harold York jatuh ke tanah, dengan hidung memar dan wajah bengkak. Tapi tidak ada kebencian di wajahnya, hanya ketakutan. Masalah dua sisi keluarga York di luar perbatasan telah ditunjukkan oleh penjaga harimau. Begini caranya. Pada pukul 8 malam, Hotel Internasional luar tembok besar, yang terletak di kotak presiden di lantai paling atas, menyala terang saat ini. Setelah Harvey York membantu Mandy Zimmer mendorong istana untuk mengaktifkan darah lagi, dan setelah menenangkannya ke dalam tidur nyenyak, dia berjalan ke ruang tamu di luar. Setelah itu,
Dia mengirim pesan masing-masing ke Juliet Romero dan Leonardo Zambrano. Dia meminta Juliet Romero dan orang-orangnya untuk melindungi Mandy Zimmer 24 jam sehari mulai sekarang. Dan begitu kesehatan Mandy Zimmer membaik, dia diusir secepat mungkin. Lagi pula, di luar benteng sekarang, dapat dikatakan bahwa angin dan rumput penuh dengan tentara. Belum lagi Departemen Militer Perbatasan. Belum lagi aula umur panjang. Sekte tanah yang mulai benar-benar mengubur kepalanya. Harus ditakuti untuk satu atau dua. Pada saat yang sama, Harvey York juga meminta Leonardo Zambrano untuk membantunya mengumpulkan beberapa informasi tentang sekte tanah melalui informasi internal dari kantor polisi. Sekarang kedua belah pihak benar-benar bertentangan satu sama lain. Harvey York merasa bahwa sangat perlu baginya untuk mengenal dirinya sendiri dan musuhnya sehingga dia dapat bertahan dalam 100 pertempuran. Dan dari cara Giovanni Arevalo berperilaku hari ini, sekte muda sekte bumi yang legendaris tidak boleh diperlakukan sebagai orang biasa. Kalau tidak, jika mereka tidak hati-hati, mereka akan mendung. Itu akan terlalu konyol. Bab 5920. Sekitar 1 jam kemudian, telepon Harvey York bergetar sedikit, dan sebuah pesan masuk. Setelah Harvey York meliriknya, dia naik lift eksklusif dari Presidential Suite di lantai paling atas dan datang ke ruang teh di lobi. Leonardo Zambrano sudah tiba, memegang setumpuk dokumen di tangannya. Ketika Harvey York muncul, dia berdiri dan memberi hormat kepada Harvey York. Harvey York tersenyum dan memberi isyarat kepada pelayan untuk menyiapkan 2 cangkir jubah merah terbaik sebelum setiap orang memiliki 1 cangkir. Leonardo Zambrano tampak aneh dan berkata, "Tuan York, sekte Buddhis telah ada selama lebih dari 1000 tahun. Berbagai bahan tentang mereka sangat berantakan. Dan yang benar dan yang salah bercampur menjadi satu. Memang sulit untuk mengekstrak kepompong darinya, mereka. Selain itu, Tuan York, informasi apa yang ingin Anda ketahui tentang sekte tanah? Saya khawatir Anda perlu memberitahu saya sebelum saya dapat memberikannya." Harvey York mengangkat bahu dan berkata, "Hari ini, orang-orang dari keluarga York di luar tembok besar mengizinkan saya bertemu Giovanni Arevalo. Ada sedikit ketidaknyamanan di antara kedua belah pihak. Tidak hanya pelindung harimau yang terhormat berlutut untuk meminta maaf, tetapi dia juga menamparnya beberapa kali. Tidak peduli seberapa dalam pikirannya. Tidak peduli seberapa besar dia bisa menanggungnya. Tapi, selama itu orang biasa. Aku yakin aku tidak sabar untuk menghancurkan mayatku menjadi 10.000 keping sekarang. Dalam hal ini, saya tidak tahu situasi dasar beberapa sekte tanah. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin terbalik di selokan. Hormati harimau dan lindungi hukum." Salah satu lengan kiri dan kanan. Cimer Charlier Putra Buddha. Patriark muda sekte bumi. Leonardo Zambrano terkesiap. "Tuan Muda York. Orang ini tidak sederhana. Dia dulunya adalah putra Buddha dari kuil agung puncak awan. Kemudian, ketika seni bela diri berkembang dan dia menjadi generasi Raja Kong, dia benar-benar pergi ke kuil naga emas untuk melayani sebagai pelindung Dharma. Sekarang bahkan lebih dipercaya oleh Cimer Charlier Putra Buddha. Selain itu, karena status istimewanya, kuil agung puncak awan hampir selalu mengikuti jejaknya. Selain itu, saya juga mendengar bahwa dia memiliki persahabatan tertentu dengan orang-orang Tianzu, dan pernah diundang oleh orang-orang Tianzu untuk mempromosikan agama Buddha." Setelah mengatakan ini, Leonardo Zambrano berpikir sejenak dan berkata, "Sederhananya, memindahkan harimau mulia ini lebih dari 10 kali lebih merepotkan daripada memindahkan Nu Putra Buddha." Hal-hal seperti Nu Putra Buddha sebenarnya dipegang oleh sekte bumi untuk dilihat orang luar. Tetapi pada kenyataannya,
Yang paling merepotkan di antara sekte bumi pasti Jimer Charlier, putra Buddha dan orang-orang di sekitarnya. Harvey York berkata dengan ringan. Sepertinya dia memiliki sedikit kemampuan. Tapi itu benar. Jika kamu tidak memiliki keterampilan, bagaimana kamu berani bergaul denganku setelah mengetahui identitasku sebagai perwakilan? York, ayo. Beri aku bicara yang bagus. Melihat ekspresi Harvey York yang acuh tak acuh dan bertekad, Leonardo Zambrano juga dapat melihat bahwa bosnya sendiri York tampaknya tidak memiliki keraguan tentang sekte bumi. Dan dia benar-benar ingin tahu tentang sekte bumi sekarang. Mungkin saya masih memikirkan gagasan bahwa jika orang-orang dari sekte bumi bertindak sembrono dan tidak memiliki hukum raja, mereka harus menyingkirkan mereka dengan mudah. Memikirkan hal ini, Leonardo Zambrano berkata dengan lembut, Tuan York, apakah Anda ingin memahami keseluruhan gambarannya? Atau Anda mulai dengan Jimer Charlier sang putra Buddha? Harvey York berpikir sejenak dan berkata, lihat saja semuanya. Karena kita sudah ditakdirkan sebagai lawan. Mengenal diri kita sendiri dan mengetahui musuh kita tidak akan kalah dalam 100 pertempuran. Leonardo Zambrano tidak berbicara omong kosong, tetapi memegang cangkir teh, menghela nafas lega, dan berkata, sekte bumi Buddha berasal ribuan tahun yang lalu. Era itu kebetulan merupakan periode Tang yang makmur di musim panasku. Buddha Tianzu melakukan segala upaya untuk datang ke negara Hasaya untuk menyebarkan Buddha Dharma. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.